kalian jawabnya hai Bu Guru. Kemudian nanti kalau Bu Guru bilang hai anak-anak, kalian jawabnya halo Bu Guru. Seperti itu ya, bisa? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Halo anak-anak. Hai anak-anak. Bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Hore. Kalian memang hebat, tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Siap? Oke, bagus. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak, gimana kabar kalian pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan tetap semangat. Siap? Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya ke anak-anak. Anak-anak tahu tidak, setelah kita memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian makanan itu akan menuju kemana? Oke, bagus. Kemudian ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, kemudian menuju pada organ-organ selanjutnya. Nah, itu dinamakan sebagai apa? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk anak-anak. Memang anak-anak adalah anak-anak yang hebat, top penerus bangsa yang bagus. Teruskan ya. Jangan sampai menyerah dalam belajar. Oke? Oke, alhamdulillah. Jadi, hari ini kita, Ibu dan juga kalian semua yang ada di rumah akan belajar mengenai organ pencernaan pada manusia dan juga fungsinya. Paham anak-anak? Oke, bagus. Selanjutnya, mari kita baca bersama tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Sudah siap? Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini itu ada 3. Yang pertama, setelah mengamati gambar poster, siswa mampu menyebutkan minimal 3 organ pencernaan pada manusia. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dengan teman sebangkunya, siswa mampu menjelaskan fungsi organ pencernaan dalam bentuk tabel dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video tentang organ pencernaan, siswa mampu membuat poster organ pencernaan beserta fungsinya dengan benar. Itu tadi ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut dengan mudah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, langsung saja simak penjelasan Ibu sampai selesai ya. Semangat! Anak-anak, pertama kita akan mempelajari tentang apa itu organ pencernaan. Anak-anak di rumah ada yang tahu organ pencernaan itu apa? Oke, bagus. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu organ pencernaan. Organ pencernaan adalah organ tubuh yang bertugas untuk mencerna makanan yang kita makan. Nah, nantinya organ pencernaan ini akan menyeleksi makanan yang kita makan itu untuk bisa diedarkan ke dalam tubuh atau akan dibuang. Dari penjelasan Ibu tadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang apa itu organ pencernaan pada manusia? Ibu harap kalian sudah bisa memahaminya ya. Kalian kan anak
yang hebat, pastinya kalian bisa menerima penjelasan dari ibu. Oke, alhamdulillah. Halo anak-anak. Sekarang kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai bagian-bagian dari organ pencernaan manusia. Sudah siap? Harus siap dong. Oke, bagus. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran mengenai bagian-bagian dari organ pencernaan manusia, Ibu akan menyajikan sebuah poster. Silahkan diamati poster di samping Ibu ini. Bagaimana anak-anak? Sudah dilihat poster di samping Ibu ini? Oke, bagus. Jadi setelah kalian melihat poster yang sudah Ibu tayangkan, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak semuanya. Ada berapa sih organ pencernaan pada manusia itu? Oke, bagus. Kemudian apa saja sih organ tubuh kita yang termasuk pada organ pencernaan manusia? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Langsung saja kita mulai. Silakan disimak penjelasan Ibu dengan baik ya. Oke, jadi organ pencernaan pada manusia itu ada 6. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, kemudian yang terakhir yaitu anus. Jadi ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita, kemudian makanan itu akan menuju ke kerongkongan. Kemudian setelah ke kerongkongan, makanan akan diproses di lambung. Kemudian setelah di lambung, makanan akan menuju ke usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Bisa difahami anak-anak? Oke, sekarang Ibu mau tanya ke kalian sekali lagi. Organ pencernaan pada manusia itu ada berapa? Hayo. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk anak-anak. Anak-anak, Ibu harap kalian sudah memahami materi penjelasan terkait bagian-bagian dari organ pencernaan yang sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya, kita masuk pada materi pengertian dan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Sebelumnya, halo anak-anak. Hai anak-anak. Bagus, terima kasih. Jadi sebelumnya Ibu akan tanya pada kalian semuanya mengenai apa itu fungsi dari organ pencernaan mulut. Coba kalian berdiskusi dengan teman sekalian yang berada di lingkungan rumah kalian, atau kalian bisa berdiskusi dengan ibu ataupun ayah dan juga kakak kalian mengenai apa itu fungsi dari organ pencernaan mulut. Sudah anak-anak? Hayo, apa itu fungsi dari organ pencernaan mulut? Oke, bagus. Anak-anak memang anak-anak yang hebat. Langsung saja kita kupas satu persatu ya anak-anak. Siap? Oke, kita mulai dari sekarang. Jadi, pencernaan manusia itu dimulai ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Nah, dalam mulut kita ini ada tiga bagian yang ikut berfungsi untuk melakukan proses pencernaan. Yang pertama, gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Kemudian yang ketiga yaitu lidah. Lidah ini berfungsi untuk mendorong makanan agar bisa masuk ke kerongkongan. Bisa difahami anak-anak? Dari
dan juga pengertian dari organ pencernaan mulut? Ada yang ingin ditanyakan? Kemudian setelah itu selanjutnya yakni organ pencernaan kerongkongan. Nah, organ pencernaan kerongkongan ini merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm, yang mana saluran ini menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik, di mana gerakan ini yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, tujuan selanjutnya yaitu ke lambung. Lambung ini merupakan bagian dari organ pencernaan yang paling elastis. Lambung ini berbentuk kantong dan terletak pada rongga perut paling kiri atas. Di dalam lambung ini, makanan mengalami pencernaan kimiawi dan juga pencernaan mekanis. Difahami anak-anak? Alhamdulillah. Selanjutnya, setelah makanan diproses di lambung, akan menuju pada usus halus. Usus halus ini merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Panjangnya kurang lebih mencapai 6-7 meter. Untuk penyempurnaan makanan, usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Anak-anak ada yang tahu apa itu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus pencernaan? Oke, bagus anak-anak. Usus 12 jari ini berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan juga getah empedu. Bisa difahami anak-anak? Oke, bagus. Kemudian usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan juga usus penyerapan. Kemudian usus penyerapan merupakan usus yang digunakan untuk tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, anak-anak, kemudian sisa-sisa makanan yang tadinya sudah diproses dan sari-sarinya sudah diserap pada usus penyerapan yang nantinya akan diedarkan darah ke dalam seluruh tubuh kita, maka selanjutnya sisa makanan tersebut akan diolah lagi di usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk menyerap-nyerap vitamin ataupun sisa-sisa makanan yang sebelumnya sudah diserap oleh usus halus. Nah, dalam usus besar ini terdapat bakteri bernama E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan ini akan menghasilkan kotoran ataupun feses yang nantinya akan dikeluarkan oleh anus. Kemudian rektum merupakan ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses. Kemudian jika pada tempat itu dirasa feses sudah penuh, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang nantinya membuat perut terasa sakit dan anus akan mengeluarkan feses tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini? Itu tadi ya materi pembelajaran hari ini mengenai organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Ibu harap anak-anak bisa memahami materi yang telah Ibu paparkan karena Ibu rasa pembelajaran ini sangat menyenangkan. Oke anak-anak? Oke, selanjutnya silakan kerjakan soal evaluasi dari Ibu di buku tulis masing-masing. Sudah siap? Oke, yang pertama, ada berapa organ pencernaan pada manusia? Kemudian yang kedua, apa organ yang berfungsi untuk menyimpan feses? Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan organ pencernaan beserta fungsinya minimal 3. Kemudian yang keempat, silakan jelaskan alur dari proses pencernaan manusia dari
Awal makanan masuk ke dalam mulut, kemudian di bawah kemana sampai akhirnya kotoran dikeluarkan oleh anus. Itu tadi soal evaluasinya. Kemudian tambahan satu lagi dari ibu, silahkan buat poster sekreatif kalian di buku gambar kalian masing-masing mengenai organ pencernaan dan juga fungsinya. Bisa difahami anak-anak? Oke, alhamdulillah. Anak-anak memang anak-anak yang hebat loh anak-anak. Baik, itu tadi ya pembelajaran kita hari ini. Itu tadi pemaparan materi tentang organ pencernaan dan fungsinya dari ibu. Ibu harap kalian bisa memahaminya dan bisa menerima penjelasan ibu dengan baik. Mana anak-anak? Bisa menerima? Oke, bagus. Sekian dari ibu. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila ibu ada salah kata dalam penjelasan materi pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Halo anak-anak. Hai anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dadah.